Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurban Najia dengan NIM 23010251101 dari kelas 4D semester 4. Saya dari program studi PGSD mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Hari ini saya akan menjelaskan proposal sederhana dari bab 1 sampai bab 3 mata kuliah metodologi penelitian. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas akhir mata kuliah metodologi penelitian dengan membuat proposal sederhana dari bab 1 sampai bab 3. Judul dari proposal yang saya buat adalah efektivitas penggunaan media pembelajaran berbasis website Smojo AI terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada materi bangun ruang sisi datar di sekolah dasar. Latar belakang dari proposal ini adalah matematika merupakan mata pelajaran penting dalam membentuk pola pikir kritis dan logis. Namun banyak siswa mengalami kesulitan, terutama pada materi bangun ruang sisi datar yang bersifat abstrak dan membutuhkan visualisasi. Rendahnya hasil literasi matematika siswa Indonesia berdasarkan data PISA 2018 mencerminkan perlunya inovasi pembelajaran karena metode konvensional yang masih dominan kurang melibatkan siswa secara efektif. Di era digital, penggunaan media berbasis teknologi seperti Smojo AI menjadi solusi yang relevan dan efektif. Smojo AI sebagai media pembelajaran berbasis website menyediakan visualisasi, kalkulator otomatis, video, serta latihan interaktif yang dapat diakseskan kapan saja, mendukung gaya belajar siswa yang fleksibel. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan Smojo AI mampu meningkatkan hasil belajar secara signifikan, sekaligus mendukung pengembangan keterampilan abad 21. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas media ini dalam pembelajaran bangun ruang sisi datar di sekolah dasar. Adapun fokus penelitian pada proposal ini yaitu menganalisis efektivitas media pembelajaran berbasis website Smojo AI dalam meningkatkan hasil belajar siswa di sekolah dasar pada materi bangun ruang sisi datar. Dan juga ada subfokus penelitiannya yaitu yang pertama, kelayakan media berdasarkan validasi ahli terhadap isi, visual, bahasa, fitur, dan navigasi. Yang kedua, kepraktisan penggunaan oleh guru dan siswa dilihat dari kemudahan, kenyamanan, dan daya tarik. Yang ketiga, efektivitas media dalam meningkatkan hasil belajar melalui perbandingan pretest dan posttest dalam uji statistik. Dan yang terakhir, respon siswa terhadap penggunaan media dilihat dari persepsi, minat, dan motivasi mereka. Ada pula juga pertanyaan penelitian. Yang pertama, sejauh mana efektivitas media pembelajaran berbasis website Smojo AI ini dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada materi bangun ruang sisi datar di sekolah dasar? Yang kedua, bagaimana tanggapan siswa terhadap penggunaan media pembelajaran Smojo AI dalam proses pembelajaran matematika pada materi bangun ruang sisi datar? Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui efektivitas penggunaan media pembelajaran berbasis website Smojo AI dalam meningkatkan hasil belajar siswa SD dalam materi bangun ruang sisi datar, serta untuk mengetahui respon siswa terhadap penggunaan media tersebut dalam proses pembelajaran matematika. Penelitian ini bermanfaat secara teoritis dalam memperkaya kajian pembelajaran matematika berbasis teknologi, khususnya mengenai efektivitas media digital seperti Smojo AI dalam memahami materi visual dan abstrak. Ada juga manfaat praktis. Yang pertama, bagi guru, Smojo AI ini sebagai alternatif media pembelajaran yang inovatif dan juga interaktif. Bagi siswa dapat membantu meningkatkan pemahaman dan motivasi belajar secara mandiri. Yang ketiga, bagi sekolah sebagai referensi kebijakan pembelajaran digital. Dan terakhir, bagi pengembang media sebagai bahan evaluasi dan pengembangan lanjutan Smojo AI. Adapun deskripsi konseptual fokus penelitian yaitu adalah menganalisis efektivitas media pembelajaran berbasis
website Smojo AI ini dalam meningkatkan hasil belajar kognitif siswa pada materi bangun ruang sisi datar. Efektivitas diukur melalui peningkatan hasil belajar, keterlibatan siswa, dan dukungan fitur interaktif dalam media Smojo AI. Sebagai platform digital dinilai mampu menunjang pembelajaran mandiri maupun klasikal dengan potensi meningkatkan efisiensi dan motivasi belajar siswa. Juga deskripsi konseptual subfokus penelitian ini yang pertama ada kelayakan media pembelajaran Smojo AI, yang mana menilai kualitas isi, tampilan visual, bahasa, dan aspek teknis media yang divalidasi oleh ahli. Media dinyatakan layak jika secara kurikulum menarik dan mudah diakses menurut Akbar dan Surywiyana 2019. Kedua, kepraktisan penggunaan oleh guru dan siswa, mengukur kemudahan penggunaan media tanpa pelatihan khusus, kenyamanan navigasi, serta efisiensi waktu. Media dikatakan praktis jika mudah dipahami dan digunakan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, efektivitas terhadap hasil belajar. Dianalisis melalui perbandingan hasil pretest dan posttest untuk melihat peningkatan pemahaman konsep siswa. Efektivitas ini dibuktikan jika terjadi peningkatan signifikan secara statistik. Dan yang terakhir, respon siswa terhadap media menunjukkan persepsi, motivasi, antusiasme siswa dalam menggunakan media. Respon positif ini menandakan media ini menarik, relevan dengan gaya belajar digital, dan berhasil meningkatkan keterlibatan siswa. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Penelitian ini didukung oleh sejumlah studi relevan yang menunjukkan efektivitas media digital dalam pembelajaran matematika. Penelitian utama oleh Raffianti pada tahun 2024 membuktikan bahwa Smojo AI ini secara signifikan meningkatkan hasil belajar siswa pada materi bangun ruang sisi datar dengan peningkatan skor pretest dan posttest dan validasi kelayakan serta kepraktisan yang tinggi. Studi lain oleh Wahyuni pada tahun 2022, Hidayat dan Yuliana pada 2021, dan Handayani dan Suparman pada 2020 juga menunjukkan bahwa media digital interaktif mampu meningkatkan pemahaman, hasil belajar, dan minat siswa, khususnya pada konsep geometri. Selain itu, Putri pada tahun 2022 menegaskan bahwa media interaktif bermanfaat di tingkat sekolah dasar. Keseluruhan penelitian tersebut memperkuat urgensi dan relevansi penelitian ini dalam mengkaji efektivitas media Smojo AI untuk meningkatkan pembelajaran matematika yang bersifat abstrak dan membutuhkan visualisasi. Alur penelitian ini dimulai dengan tahap perencanaan, yaitu identifikasi masalah, studi pendahuluan, serta penyusunan instrumen dan perizinan. Penelitian mengamati kesulitan siswa dalam memahami materi bangun ruang sisi datar yang menjadi dasar perumusan fokus penelitian. Setelah itu, dilanjutkan dengan pelaksanaan penelitian yang terdiri dari kegiatan observasi pembelajaran, wawancara guru dan siswa, serta dokumentasi proses belajar menggunakan media Smojo AI. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Terakhir, dilakukan evaluasi penelitian melalui triangulasi data dan member checking untuk memastikan validitas temuan, serta penyusunan laporan dan rekomendasi. Adapun tempat pada penelitian ini ada di SD Negeri 12 Pagi Durensawit, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Alasan pemilihan tempat yaitu yang pertama, sekolah sudah menerapkan kurikulum merdeka, yang kedua, mendukung penggunaan teknologi, yang ketiga, memiliki fasilitas pendukung seperti internet, laboratorium komputer. Adapun waktu penelitian yaitu pada bulan Agustus 2025, yang mana koordinasi dan pelaksanaan pembelajaran dengan Smojo AI. Yang kedua, bulan September 2025, pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan yang terakhir, bulan Oktober 2025, yaitu analisis data dan penyusunan laporan. Selanjutnya ada latar penelitian, yang mana pembelajaran matematika di sekolah dasar, khususnya pada materi bangun ruang sisi datar, memerlukan kemampuan visualisasi ruang yang tinggi,
Materi ini kerap sekali sulit dipahami oleh siswa jika hanya menggunakan metode konvensional seperti ceramah dan gambar dua dimensi. Padahal perkembangan teknologi menghadirkan peluang penggunaan media pembelajaran digital berbasis website seperti Smojo AI yang bersifat visual, interaktif, dan fleksibel. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengeksplorasi bagaimana media Smojo AI dapat mendukung pemahaman siswa terhadap materi bangun ruang sisi datar. SDN 12 Pagi Duren Sawit dipilih karena mendukung pembelajaran berbasis teknologi dan terbuka terhadap inovasi. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk menggali pengalaman guru dan siswa secara mendalam. Untuk metode penelitian kali ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Peneliti ingin memahami secara mendalam penggunaan media Smojo AI dalam pembelajaran matematika bangun ruang sisi datar. Metode ini cocok untuk menggali pengalaman dan respon siswa dan guru secara langsung dalam konteks kelas. Adapun prosedur penelitian yang pertama ada tahap pralapangan, yaitu studi literatur dan penyusunan rancangan penelitian. Yang kedua ada koordinasi dan perizinan. Yang ketiga, penyusunan instrumen observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang kedua ada tahap kerja lapangan, yaitu observasi pembelajaran, wawancara guru dan siswa, dokumentasi kegiatan kelas. Yang ketiga, tahap analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dan yang terakhir adalah tahap validasi data, yaitu triangulasi teknik dan sumber. Dan yang terakhir, member checking kepada responden. Pada penelitian ini juga ada data dan sumber data, yaitu data primer. Sumber data primer ini berasal dari siswa kelas 5 dan guru matematika yang menjadi partisipan langsung dalam kegiatan pembelajaran melalui observasi dan wawancara mendalam. Dan ada juga data sekunder, yang mana sumber data sekunder ini berasal dari dokumen pendukung seperti RPP, silabus, profil sekolah, serta hasil belajar siswa. Gabungan data primer dan sekunder ini digunakan untuk melakukan triangulasi dan memperkuat analisis yang dilakukan peneliti. Adapun teknik dan prosedur pengumpulan data, yang pertama observasi partisipatif, yang mana peneliti mengamati langsung proses pembelajaran menggunakan Smojo AI. Yang kedua, wawancara mendalam, yang mana dengan guru dan siswa bersifat semi terstruktur. Yang ketiga, dokumentasi, mengumpulkan foto, tangkapan layar media, RPP, dan hasil kerja siswa. Yang keempat, ada prosedur bertahap. Yang pertama, persiapan instrumen dan perizinan. Yang kedua, observasi awal. Yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran. Yang keempat, wawancara. Yang kelima, pengumpulan dokumen. Dan yang terakhir, validasi data melalui triangulasi dan member check. Selanjutnya ada teknik analisis data. Nah, analisis data ini dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman, terdiri dari yang pertama dari reduksi data, menyaring data yang relevan dari observasi dan wawancara. Yang kedua, penyajian data, yang mana menyusun narasi deskriptif dan kutipan tematik dari responden. Dan terakhir, penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang mana merumuskan temuan dan memverifikasi melalui triangulasi dan klasifikasi kepada responden. Dan yang terakhir ada pemeriksaan keabsahan data. Mengacu pada Lincoln dan Guba pada tahun 1985, pemeriksaan keabsahan data ini dilakukan melalui 4 kriteria. Yang pertama itu ada credibility atau kredibilitas, triangulasi sumber, yaitu guru, siswa, dan dokumentasi. Yang kedua ada triangulasi teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya ada member check dan observasi berulang. Yang kedua ada transferability atau keteralihan, yang mana deskripsi kontekstual itu lengkap, transparansi latar dan prosedur. Yang ketiga ada dependability atau kebergantungan, yang mana dokumentasi sistematis seluruh proses dan juga jejak audit disiapkan. Yang keempat ada confirmability, yaitu keterkonfirmasian
seperti menyimpan data mentah dan hasil analisis, catatan keputusan penelitian, dan yang terakhir review dari pengembangan atau rekan sejawat. Sekian presentasi dari proposal sederhana yang saya buat, semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.